scope, ya terkait dengan scope ini yang dijelaskan itu adalah itu tadi jenis-jenis testing dan metode testing. Kalian jelaskan dulu metode testing itu apa aja dan level testing itu apa aja. Kemudian dari semua testing itu pada dokumen kalian atau pada proyek kalian yang dilakukan di antara itu tuh yang mana gitu. Itu yang disebut dengan scope. Misalnya kita punya semesta himpunan 1 sampai 9 ya, itu adalah keseluruhan testing, misalkan seperti itu, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, scope itu adalah yang membatasi dari 1 sampai 9 itu mana yang akan kalian lakukan. Ternyata yang kalian lakukan hanya nomor 3, nomor 5, dan 6. Ya, kalian sebutkan hanya nomor 3, 5, dan 6 saja yang akan kita lakukan. Kenapa? Itu juga perlu dilakukan atau dijelaskan di dalam scope ini. Ya, jadi di antara unit test, integration test, system test, dan acceptance test itu mana saja yang akan kalian lakukan gitu. Dan misalkan kalian bilang bahwa kalian akan melakukan unit test, integration test, dan system test, namun tidak melakukan acceptance test, itu nggak apa-apa. Kemudian kalian harus bilang juga, di dalam dokumen ini, mana yang didokumentasikan, apakah kalian juga mendokumentasikan unit testing. Kalau kalian mendokumentasikan unit testing, harusnya di sini, di mana ya approach-nya? Misalnya di sini, harusnya di sini ada lagi, ada pengecekan white box testing untuk fungsi misalnya get all data, get all data pegawai, get all data supplier, misalkan seperti itu. Itu untuk unit test. Kalau kalian tidak melakukan itu, ya nggak apa-apa. Yang penting sistem tesnya harus didokumentasikan. Ya. Kemudian kalian perlu juga mendefinisikan bahwa acceptance test ini tidak dilakukan pada proyek PPL ini, tapi kemungkinan akan dilakukan di tahap setelah proyek PPL ini selesai, ketika nanti memang benar-benar sistemnya akan dideploy ke website mereka gitu, atau kalian akan diberikan alamat domain, kemudian website kalian akan dipasang di situ. Mungkin sebelum itu dilakukan, sebelum tahap deployment itu akan melalui tahap acceptance testing. Jadi acceptance testing itu bukan demo ke mitra, itu bukan ya. Demo ke mitra itu bukanlah acceptance testing, itu hanya demo ya, menunjukkan hasil akhir. Kalau acceptance testing itu benar-benar melakukan testing selayaknya kalian melakukan testing ya. Harus disediakan dulu dokumen planning testingnya, harus ada skenario-nya, harus ada tempat untuk mengisi apakah dia itu sesuai dengan requirement atau enggak, kemudian buktinya seperti apa. Itu adalah acceptance testing. Jadi sama, harus melalui proses-proses, skenario-skenario tertentu untuk bisa mendapatkan acceptance testing, gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi untuk scope isinya adalah kalian sebutkan dan juga jelaskan maksud dari semua level dari testing dan juga metodenya, white box dan black box itu seperti apa. Kemudian dari sistem kalian itu mana yang sudah kalian lakukan dan mana yang didokumentasikan dalam dokumen kalian. Gitu ya. Yang mana yang didokumentasikan di dokumen testing kalian itu kebanyakan adalah sistem testing menggunakan black box testing. Gitu ya. Jadi ini tidak perlu disebutkan. Oke, dari scope ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau gitu saya anggap paham. Kemudian selain hasil pengujian,
Ya, itu ada dokumen manual, bentuknya adalah PDF. Kemudian yang terakhir adalah dokumen PPT UTS dan juga UAS. PPT UTS ini juga perlu dikumpulkan lagi ya. Kemudian untuk UAS, ini nanti isinya secara umum yang ditekankan adalah implementasi dan hasil pengujian. Implementasinya hasilnya seperti apa, pengujiannya hasilnya seperti apa. Tapi bisa di awal, di dalam PPT, kalian sebutkan terkait sistemnya dulu seperti apa, kemudian aktor yang terlibat, kemudian fitur-fitur yang ada itu apa aja. Kemudian dari fitur-fitur itu implementasinya seperti apa, hasil dari perancangan fitur-fitur itu implementasinya seperti apa, kemudian hasil testingnya itu seperti apa, kemudian terakhir adalah kesimpulan, ya, yang merangkum sejauh mana proyek kalian itu dilakukan, ya, dari 100% itu proyek kalian itu berapa persen gitu. Kemudian hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Jadi tidak perlu banyak-banyak untuk di PPT-nya. Kemudian udah, nanti untuk UTS seperti biasa demo. Untuk demonya akan saya beritahu teknisnya mungkin tidak hari ini ya. Tidak hari ini, mungkin hari Jumat. Bersamaan dengan dokumen resmi dari UAS ini ya. Ketentuannya seperti apa akan kami kirimkan hari Jumat. Oke. Jadi hari ini saya harap kalian bisa memperbaiki untuk dokumen testingnya, dokumen SRS-nya juga. Pokoknya semua yang ketentuan UAS ini tolong dipersiapkan mulai dari hari ini, termasuk juga untuk aplikasinya tolong segera diselesaikan. Gitu. Karena minggu ini adalah batas pengumpulan dari syarat-syarat UAS. Ya, karena minggu depan kita sudah mulai UAS. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi? Maaf Bu, saya ingin tanya yang PPT UAS yang tadi hasil sistemnya itu dituliskannya seperti apa ya? PPT UAS, kenapa? Ya, yang bagian hasil sistem dari implementasinya itu seperti apa ya? Sistem tesnya. Oke, kalian jelaskan saja terkait ini ya, apa namanya, teknologi yang kalian gunakan. Misalkan kalian implementasinya menggunakan Bootstrap apa, CI apa, kemudian misalkan kalau menggunakan metode apa yang kalian pakai, misalkan SAW. SAW-nya itu seperti apa, misalkan ada yang menggunakan image processing-nya itu seperti apa, secara umum itu kinerjanya seperti apa, kemudian kalian jelaskan mungkin ada beberapa metode lain untuk implementasi ya. Untuk implementasi, misalnya sistem rekomendasi, ada beberapa metode lain selain SAW gitu, tapi kalian memilih SAW karena bla 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 bla. Jadi sifatnya implementasi itu lebih menceritakan terkait coding, sebenarnya terkait coding, tapi sesuatu yang bisa dipahami oleh mitra. Bukan source code-nya, tapi lebih ke ya gimana source code itu bisa ditransformasi ke dalam kata-kata atau kalimat yang bisa dipahami oleh mitra. Seperti itu tadi contohnya. Gitu. Jadi lebih ke arah situ, membicarakan terkait teknologinya di belakang layar dari sistem yang kalian buat itu seperti apa. Ya, walaupun memang bahasanya sedikit nggak terlalu bisa dipahami, nggak apa-apa. Ya namanya juga implementasi ya, nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin dibuat bahasanya bisa dipahami gitu. Jadi jangan nggak usah ditunjukkan mock-up-nya seperti ini, nggak usah ditunjukkan print screen-annya seperti ini. Jadi kalau kalian cuma nunjukin print screen-an saja itu sepertinya nggak membantu malahan. Justru kalian ungkapkan saja teknologi di belakangnya itu seperti apa teknologinya. Baru nanti kalau ingin menunjukkan hasilnya melalui demo aplikasinya. Jadi nggak usah di PPT itu ditunjukkan screenshot-nya macam-macam, nggak usah. Nanti langsung di demo aja. Gitu. Gitu, Hanif gimana? Oh ya, baik Bu, sudah mengerti.
Oke, yang lain? Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sudah cukup, Bu. Oke, kelompok 2, Sudah cukup, Bu. kelompok 3, Cukup, Bu. kelompok 4, Sudah, Bu. kelompok 5. Saya mau tanya Bu, batas mengumpulkannya semua dokumen-dokumen ini tuh sama seperti UTS kemarin H-1 atau memang harus minggu ini semuanya fix dikumpulkan gitu? Nanti coba saya diskusikan lagi ya, tetapi sepertinya untuk UAS kali ini akan kita samakan pengumpulannya yaitu minggu ini. Ya, tapi akan kita diskusikan lagi. Pokoknya semuanya tolong siap-siap saja bahwa minggu ini sebisa mungkin selesai. Gitu ya. Gitu Nuria? Oh iya Bu. Kalau misalnya dikumpulkan minggu ini, tapi nanti misal ada yang perlu dikurangi atau ditambah lagi gitu, bisa di dokumennya? Ya kemungkinan bisa ya, pokoknya nggak H-1 sebelum dipresentasikan. Tapi nanti akan kita ini lagi ya. Coba saya tanyakan ke Pak Fendi, itu baiknya seperti apa. Apakah hasil akhir minggu ini itu sudah final atau boleh diedit sebelum sampai H-1. Nanti akan saya sampaikan hasil diskusinya seperti apa. Takutnya kalau H-1 ada beberapa kelompok yang waktunya jadi beda gitu. Waktu pengumpulannya jadi ada yang sempit, ada yang waktunya lebih panjang. Gitu Nuria. Oke? Oh iya Bu, terima kasih. Baik, kelompok 5 tadi sudah. Kalau gitu saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Baik, sekian ya, saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.